Assalamualaikum. Ini adalah penampakan eh, bunga ya, bakal bunga dari anggur Oscar. Ini setelah saya pangkas di 10 hari dan bawahnya juga mulai sprout. Dan hari ini berhubung ini kemarin 10 hari saya pangkas keluar bunga, rencananya hari ini saya akan pangkas di sini. Oh, ini penampakan buahnya ya. Walaupun hanya satu, tapi ini sudah mewakili pembuktian lah ya, valid untuk jenis Oscar yang saya miliki ini. Ini penampakan bunga PHP, muncul bunga PHP di tunas air. Nah, saya perlihatkan ini masih ada mata tunasnya atau batnya. Jadi ini adalah benar-benar tunas air yang memunculkan bunga-bunga PHP. Jadi memang 1 bulan ini sudah saya perlakukan pupuk pembuahannya. Makanya hari ini saya akan pangkas lagi. Sekaligus saya perlihatkan untuk cara packing entres ya, yang menurut saya ini ya, versi saya, dia bertahan bisa 1 minggu lah. 1 minggu masih segar. Nah, ini penampakan batnya atau mata tunasnya sudah mulai menggembung. Untuk batang ukurannya pensil lah ya, nggak terlalu besar juga, tapi insya Allah bisa membawa bunga. Karena ini batangnya juga batang sudah cukup tua lah ya, udah mulai keras dan berwarna merah kecoklatan. Jadi nanti saya akan perlihatkan cara packing entres. Intinya di video ini saya akan sharing pengalaman saya packing entres yang bisa bertahan 1 minggu lah. Jadi bisa dikirim ke Nusantara lah ya. Pengiriman 1 minggu bisa nyampe Papua atau Banda Aceh pun bisa lah 1 minggu. Mungkin nanti 10 hari masih bertahan lah, 10 sampai 2 minggu, karena pas 1 minggu itu yang saya coba itu masih sangat layak, masih sangat segar. Nah, ini penampakan batnya nanti saya akan potong atau pangkas di sini. Ya, sisanya hasil pangkasannya entresnya akan saya perlihatkan untuk cara packingnya. Setelah pangkas ini tunas air kita buangin. Jadi ini sekaligus ini ya, update anggur jenis Oscar ini, pemangkasan pembuahan secara bertahap ini, nggak serentak. Jadi butuh entres pangkas, butuh entres pangkas. Jadi nggak mubazir. Dan buahnya juga nanti nggak serempak ya, berurutan, jadi nggak sekali matang semua gitu. Nah, ini penampakan batnya, 3 mata tunas teratas saya buangin tunas airnya. Yang bagian belakang sudah saya buangin terlebih dahulu. Dan inilah entresnya yang akan saya kirim ya, karena ada yang pesan kemarin. Ini entres sudah sangat layak sekali, bukan entres sayur, mendekati cutting lah ya sebagian. Pucuknya pun udah hijau tapi keras, hijau kemerahan ya, bukan entres sayur yang saya ini kan. Nah, jadi persentase untuk keberhasilannya juga lebih tinggi saat grafting, dan ini bisa berpotensi membawa bakal buah atau bunga ya, karena ini batang sedang proses masuk pupuk pembuahan. Jadi nutrisi pembuahan sudah tersimpan di mata tunas atau batnya. Oke, lanjut, ini kita bersihkan daunnya atau kita potong daunnya menggunakan cutter seperti ini supaya halus dan rata hasil potongannya. Jadi mengurangi tingkat penguapan. Nah, seperti ini. Saya perlihatkan dulu ya. Nah, hasilnya rata seperti ini, baik bekas tunas air ataupun hasil tangkai daunnya. Nah, nantinya kita pergunakan plastik wrapping untuk menutupi entres ini supaya mengurangi penguapan. Nah, ini juga, ini yang tunas airnya sudah saya buangin dari awal, jadi sebagian aja. Nah, kita pangkas seperti ini menggunakan cutter yang bersih ya, tentunya jangan yang kotor. Jadi steril di bagian
entres yang terluka atau bekas dari sayatan ini. Karena kalau nggak steril, kotor, dia akan mengakibatkan kebusukan. Nah, ini saya kasih contoh. Eh, jangan menggunakan sistem seperti ini ya. Kalau di saya nggak menyarankan menggunakan cara seperti ini, memotes daun secara langsung. Nah, lebih baik menggunakan cutter seperti ini supaya rata. Jadi nanti pas kita wrapping pun dia rapat, terkena plastik wrappingnya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk pemangkasan daunnya. Nanti kita ada sedikit skip untuk videonya karena terlalu panjang durasinya nanti. Nah, kita buangin semua seperti ini. Nah, ini tunas air kita buang kecil. Oke, ini udah kita bersihkan. Nah, biasanya saya packing per 3 mata tunas ya. 3 mata tunas kita potong. Nah, seperti ini 3 mata tunas kita potong. Jadi satu cuttingan entres ini 3 mata tunas. Selanjutnya kita pergunakan plastik wrapping. Kalau teman-teman mau menggunakan menggunakan parafilm juga bisa, cuman untuk lebih hematnya dan lebih praktis juga karena stok parafilm juga sedikit, saya menggunakan plastik wrapping seperti ini yang biasa buat crafting juga. Nah, kita lilit semuanya sampai rapat, jangan sampai ada celah ataupun rongga. Jadi bagian seluruh cutting ini tertutup rapat dengan menggunakan plastik wrapping. Dari ujung sampai ujung balik mata tunas pun kita tutup. Cuman hati-hati ya di bagian mata tunas, jangan terlalu ditekan. Takutnya ada, kalau ada yang pas kita packing entres kurang tua, mata tunas bisa penyak ya, hancur jadinya. Nah, seperti ini sampai ujung. Ini cara packing saya. Nanti kita balut dengan tisu, dibalut lagi. Ini pengalaman sudah saya pernah buktikan selama 1 minggu masih kondisi segar, bahkan sangat segar. Saya bilang bisa ya 90% seperti baru pangkas lah. Jadi kemungkinan 2 minggu pun mungkin masih segar ya. Cuma saya belum pernah untuk 2 minggu, paling 1 minggu. Karena pengiriman juga umumnya paling lama juga saya paling 1 minggu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah saya siapkan untuk tisunya. Kita menggunakan tisu yang netral ya. Tisu kering yang tanpa pewangi. Kita balut seperti ini, bisa 2 cutting sekaligus atau 2 entres, batang entres. Tujuannya menggunakan tisu ini mengurangi paparan hawa panas ya. Jadi kan kita nggak tahu paket kita pas dikirim itu entah terkena sinar matahari, terjemur, atau di tempat yang tertutup sehingga suhunya panas. Intinya tisu ini untuk mengurangi paparan suhu panas yang ada di sekeliling paket kita nantinya. Jadi entres tetap segar, nggak layu. Nah, untuk plastik wrapping itu mengurangi penguapan ya. Jadi si batang entres ini nggak mengalami penguapan sehingga tetap dalam kondisi segar. Nah, untuk tisunya ini mengurangi juga penguapan juga karena suhu di luar panas bisa mengakibatkan si batang itu kering. Makanya bisa bertahan sampai 1 minggu bahkan lebih. Ini sudah saya coba berapa kali pun, kirim kemanapun juga alhamdulillah tetap segar. Yang penting entres yang kita kirim baru pangkas ya, masih fresh, langsung kita perlakukan seperti ini, insya Allah 1 minggu lebih pun masih dalam kondisi segar.
Bisa juga untuk teman-teman yang memiliki endorse berlebih, misal habis pangkas, lalu stok nggak ada, untuk menyimpannya bisa menggunakan sistem seperti ini, tinggal taruh di tempat yang teduh dan sejuk, jangan terkena panas. Nah, seperti ini, nanti kita masukkan ke plastik lagi. Biasa saya menggunakan plastik es yang bisa ditarik ya, bisa memanjang, lebih elastis. Jadi super rapat lah untuk packingannya. Nah, ini plastik esnya tinggal kita tarik seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan aja. Ini bisa untuk packing kirim ataupun kita simpan sebagai cadangan entres kita. Intinya dengan cara seperti ini ya merupakan cara untuk mengawetkan entres lah ya, entah mau dikirim entah mau disimpan. Insya Allah 1 minggu up masih bertahan kesegarannya dan masih layak untuk di grafting ya. Nah, tinggal kita ikat aja bagian ujungnya ini. Bila kurang panjang bisa tarik lagi. Inilah keunggulan atau enaknya menggunakan plastik es seperti ini. Kita tinggal ikat seperti ini, kurang panjang tinggal kita tarik tanpa menggunakan tali apapun. Dan hasilnya seperti inilah packingan yang standar menurut saya, biasa saya perlakukan. Oke, sekian video ini kali ini, semoga bermanfaat ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.